Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Uswatun Hasanah, absensi 2, NIM 12201193056. Kami dari kelompok 8 ingin sedikit mempresentasikan makalah kami yang berjudul Konsep Dasar Fikih Jinayah dan Unsur-unsur Pidana. Yang pertama yaitu pengertian fikih jinayah. Fikih secara bahasa berasal dari lafadz faqiha yafqahu fiqhan, yang berarti mengerti atau paham. Adapun fikih secara istilah menurut Abdul Wahab Khalaf adalah sekumpulan hukum-hukum syara yang bersifat praktis dan diambil dari dalil-dalil terperinci. Sedangkan secara bahasa, jinayah adalah penganiayaan terhadap badan, harta, dan jiwa. Jinayah menurut istilah adalah semua perbuatan yang dilarang dan mengandung kemahdharatan terhadap jiwa dan wajib dijatuhi hukum qisas atau membayar denda. Namun secara umum, jinayah diartikan sama dengan hukum pidana pada hukum positif, yaitu hukum yang mengatur perbuatan yang berkaitan dengan jiwa atau anggota tubuh seperti membunuh, melukai, dan sebagainya. Tujuan disyariatkan fikih jinayah adalah untuk memelihara akal, jiwa, harta, dan juga keturunan. Selain itu, tujuan pemberian hukuman secara Islam ada dua, yaitu yang pertama adalah ar-rad'u wa zajru, yaitu pencegahan serta balasan. Tujuannya untuk mencegah seseorang dari perbuatan jarimah. Dengan menjauhi perbuatan jarimah, maka akan menciptakan masyarakat yang tenang, tentram, aman, dan damai. Dan yang kedua adalah al-islah wa tahdib, perbaikan serta pengajaran. Dengan adanya hukuman ini, diharapkan akan muncul kesadaran dalam diri pelaku bahwa ia menjauhi jarimah bukan karena takut akan hukumannya, namun karena kesadaran diri dengan mengharap ridho dari Allah SWT. Selain itu, dengan adanya hukuman ini diharapkan dapat membentuk masyarakat yang baik, saling menghormati, dan mencintai antar sesama dengan mengetahui batasan-batasan hak dan kewajibannya. Dasar hukum fikih jinayah dalam Islam terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 179. Dan dalam kisos itu ada jaminan kelangsungan hidup bagimu, hai orang-orang yang berakal, supaya kamu bertakwa. Quran Surat Al-Baqarah ayat 179. Dan dasar hukum yang kedua terdapat dalam Surat An-Nisa ayat 56. Maka demi Tuhanmu, mereka pada hakikatnya tidak beriman hingga mereka menjadikan kamu hakim terhadap perkara yang mereka perselisihkan. Kemudian mereka tidak merasa dalam hati mereka sesuatu yang keberatan terhadap putusan yang kamu berikan, dan mereka menerima dengan sepenuhnya. Quran Surat An-Nisa ayat 65. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Priskayu Fadila, absen 4. Di sini saya akan menyampaikan materi yang kedua tentang pengertian hukum pidana. Pidana berasal dari kata straf Belanda yang sering didefinisikan dalam istilah hukuman, atau dengan definisi lain sebagai suatu penderita yang sengaja dijatuhkan atau diberikan oleh negara pada seseorang atau beberapa orang sebagai akibat hukum atas perbuatan yang melanggar larangan hukum pidana. Muljianto mengatakan bahwa hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara. Beberapa pendapat pakar hukum dari Barat mengenai hukum pidana antara lain sebagai berikut. Yang pertama, Pompey menyatakan bahwa hukum pidana adalah keseluruhan aturan ketentuan hukum mengenai perbuatan-perbuatan yang dapat dihukum dan aturan pidananya. Yang kedua, Aperdoy menyatakan bahwa hukum pidana dibedakan dan diberikan arti hukum pidana materi yang menuju pada perbuatan pidana, di mana perbuatan itu mempunyai dua bagian, yaitu A. Bagian objektif, B. Bagian subjektif. 3. D. Hazewinke Suringa dalam bukunya membagi hukum pidana dalam arti A. Objektif.
4. Voss menyatakan bahwa hukum pidana diberikan dalam arti bekerjanya sebagai A. Peraturan hukum objektif, B. Hukum subjektif, C. Hukum pidana umum, D. Hukum pidana khusus. 5. Agra Johnson mengatakan bahwa hukum pidana adalah alat yang dipergunakan oleh seorang penguasa untuk memperingati mereka yang telah melakukan suatu perbuatan yang tidak dibenarkan. Beberapa pendapat pakar hukum Indonesia mengenai hukum pidana antara lain sebagai berikut. Yang pertama, Satyajit Kartanegara bahwa hukum pidana dapat dipandang dari beberapa sudut, yaitu A. Hukum pidana dalam arti objektif, B. Hukum pidana dalam arti subjektif. 2. Sudarto mengatakan bahwa hukum pidana merupakan sistem sanksi yang negatif. Ia diterapkan jika sarana lain sudah tidak memadai, maka hukum pidana dikatakan mempunyai fungsi yang subsidiar. 3. Martiman Prodjohamijojo, hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan. 4. Roslan Saleh mengatakan bahwa setiap perbuatan yang oleh masyarakat dirasakan sebagai perbuatan tidak boleh atau tidak dapat dilakukan, sehingga perlu adanya penekanan pada perasaan hukum masyarakat. 5. Bambang Purnama menyatakan bahwa hukum pidana adalah hukum sanksi. Secara tradisional, definisi hukum pidana dianggap benar sebelum hukum pidana berkembang dengan pesat. Berdasarkan pendapat ahli dan pakar hukum di atas, penulis membuat kesimpulan dan menyatakan hukum pidana adalah sekumpulan peraturan hukum yang dibaut oleh negara, yang isinya berupa larangan maupun keharusan, sedang bagi pelanggar terhadap larangan dan keharusan tersebut dikenakan sanksi yang dapat dipaksakan oleh negara. Perbuatan yang oleh masyarakat dirasakan sebagai perbuatan tidak boleh atau tidak dapat dilakukan, sehingga perlu adanya penekanan pada perasaan hukum masyarakat. 5. Bambang Purnama menyatakan bahwa hukum pidana adalah hukum sanksi. Secara tradisional, definisi hukum pidana dianggap benar sebelum hukum pidana berkembang dengan pesat. Berdasarkan pendapat ahli dan pakar hukum di atas, penulis membuat kesimpulan dan menyatakan hukum pidana adalah sekumpulan peraturan hukum yang dibaut oleh negara, yang isinya berupa larangan maupun keharusan, sedang bagi pelanggar terhadap larangan dan keharusan tersebut dikenakan sanksi yang dapat dipaksakan oleh negara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizka Laili Asna dari PAI 4Do dengan NIM 1220111930067 dengan judul Unsur Pidana dalam Fikih Jinayah. Dalam fikih jinayah, suatu perbuatan baru bisa dikatakan suatu tindak pidana apabila sudah memenuhi unsur-unsur sebagai berikut. Yang pertama yaitu unsur formal. Unsur formal adalah adanya nas atau ketentuan yang melarang suatu perbuatan dan mengancamnya dengan suatu hukuman. Yang B, unsur material. Unsur material adalah adanya tingkah laku yang membentuk jarimah, baik berupa perbuatan nyata atau positif maupun sikap tidak berbuat atau negatif. Yang ketiga, unsur moral. Unsur moral adalah orang yang cakap atau mu'alaf, yakni orang yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindak pidana yang dilakukannya. Dengan demikian, apabila orang yang melakukannya gila atau masih di bawah umur, maka ia tidak dikenakan suatu tindak pidana karena mereka adalah orang gila atau masih di bawah umur, karena ia adalah orang yang tidak bisa dibebani pertanggungjawaban pidana. Bentuk-bentuk jarimah dan pertanggungjawaban jarimah ditinjau dari segi berat atau ringannya hukuman. Yang pertama, jarimah hudud. Yang kedua yaitu jarimah haisos dan had. Yang kedua ditinjau dari segi niatnya, dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama, jarimah sengaja, jarimah tidak sengaja. Yang ketiga yaitu ditinjau dari segi objeknya, dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama, jarimah tindak pidana perseorangan. Yang kedua, jarimah tindak pidana masyarakat. Yang keempat, ditinjau dari segi cara melakukannya, dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama, jarimah positif atau perbuatan nyata. Yang kedua,
jerimah negatif atau sikap tidak berbuat atau disengaja. Yang kelima, ditinjau dari segi tabiatnya, dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama, jerimah tindak pidana biasa. Yang kedua yaitu jerimah tindak pidana politik. Sekian pemaparan materi dari saya. Apabila kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Yasin Yusuf, nomor absen 39, NIM 12201193271. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi terakhir setelah di awal tadi dijelaskan tentang pengertian jinayah, pengertian tindak pidana. Jadi saya akan menerangkan materi terakhir yang berjudul konsep dasar jinayah dan tindak pidana. Baik, langsung saja memasuki materi yang pertama tentang konsep dasar jinayah. Hukum pidana Islam, seperti yang dijelaskan dalam pembahasan di awal, bahwa hukum pidana Islam sering disebut dalam fikih dengan istilah jinayah. Secara umum tujuan syara menetapkan hukum adalah untuk kemaslahatan manusia seluruhnya, baik di dunia maupun di akhirat. Apabila dilihat dari lebih spesifiknya, tujuan hukuman dalam hukum syara ada 5. Kelima tujuan itu adalah, yang pertama, memelihara kemaslahatan agama, memelihara jiwa, memelihara akal, memelihara keturunan, dan yang terakhir memelihara harta benda dan memelihara kehormatan. Menurut Abdul Qadir Audah, hukuman atau al-uqubah merupakan pembalasan atau yang disebut dengan al-jaza atas pelanggaran perintah syarak yang bertujuan untuk menjaga kemaslahatan, sementara maksud ditetapkannya hukuman atas pelanggaran perintah syarak adalah untuk kemaslahatan manusia, menjauhkan mereka dari kebodohan, mengeluarkan mereka dari segala kegelapan, serta menjerahkan mereka dari perbuatan maksiat dan memotivasi mereka untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari pendapat di atas dapat dipahami bahwa hukuman adalah alat untuk mencegah dan membalas kejahatan agar tidak terjadi kerusakan di muka bumi. Hal ini sesuai dengan Al-Quran surat Ali Imran ayat 104 yang memiliki arti, dan hendaklah ada di antara kamu segolong umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf, dan mencegah dari yang mungkar. Mereka lah orang-orang beruntung, mengerjakan agar manusia melaksanakan amar ma'ruf nahi mungkar demi kemaslahatan bersama. Al-Quran surat Ali Imran ayat 104. Jika berbicara mengenai hukum pidana Islam atau ahli fikih sering menyebutnya dengan istilah jinayah, maka akan dihadapkan kepada hal-hal mempelajari ilmu tentang hukum syara yang berkaitan dengan masalah perbuatan yang dilarang atau jarimah dan hukumannya atau uqubah yang diambil dari dalil-dalil terperinci. Jadi, secara garis besar dapat diketahui bahwa hukum pidana Islam adalah jarimah atau tindak pidana serta uqubah atau hukumannya yang memiliki tujuan untuk mencapai kemaslahatan bagi umat Islam atau seluruh umat di muka bumi ini. Mungkin itu penjelasan dari saya, kurang jelasnya bisa dilihat di makalah. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.